Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bertemu di Super Parenting yang kedua hari ini. Tema kita kali ini adalah Grapo Parenting. Ya, Ibu Rosmelani, sekitar bulan November sudah juga mengisi acara, tapi kemarin partisipannya adalah para guru. Nah, kali ini kesempatannya untuk para wali murid. Saya bacakan profil Ibu Rosmelani. Ibu Rosmelani SPDMM dengan spesialisasi mentor atau coach UMKM, sumber daya manusia, CSR, corporate, desain program, dan branding, serta kemasan. Untuk pengalaman, Ketua Yayasan Oase Anak Bangsa, pendamping program P3M, kemudian pendamping program KUMM dan PKPU, mentor UKM, inkubator BRI, narasumber roadshow PKH Sekota Sukabumi, Dinas Sosial Sukabumi, pendamping dan pemberdayaan UKM Genpro, pendamping program Wirausaha Batu Rahman Jaya Ancol, narasumber Hiba PKM Ristek Dikti Univiarsi. Oke, untuk sertifikat HR System 7 bulan, Certified Behavior Analysis, Certified BNSP Mentor UKM, Business Handwriting Analysis, Grafology, Grafotherapy, and Grafoforensik, Workshop Business Plan, Seminar Nasional Zakat dan Pajak, Desain Grafis, Pemberdayaan Keuangan Mikro. Kemudian ada Hypnosis, Practitioner of NLP, FNLP USA, NLP for Parents, School of Entrepreneur, Training of Entrepreneurship, dan pelatihan BMT. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rosmelani yang kali ini bersedia juga hadir di SMA Islam Plus Askia untuk mengadakan Super Parenting yang kali ini dengan tema Grapo Parenting. Untuk Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan menyimak pemateri kali ini dan nanti di akhir acara kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan sebelumnya juga sudah di-share ya ke Bapak Ibu sekalian beberapa yang harus dipersiapkan ya. Jadi nanti silakan sambil menunggu kita Ibu Rosmelani memulai materinya, silakan dipersiapkan yang kemarin sudah di-share. Nanti akan saya share kembali ya apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, Ibu Rosmelani. Ya. Ya, baik Ibu Rosmelani, kita langsung saja. Silakan Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Ya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa selalu beristiqomah bersama beliau hingga akhir zaman. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim, saling memberikan bertukar ilmu gitu ya dengan para wali santri, kemudian calon wali santri dan juga para pengelola SMA Islam Plus Askia Medan. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas ya tentang Grapo Parenting. Di sini mungkin nanti kita akan lihat gitu ya. Saya biasanya lebih banyak memang praktek. Semoga tools yang sudah disampaikan oleh pengelola sekolah sudah dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu semua, sehingga kita akan lebih mudah nanti langsung praktek atau langsung bisa berkomunikasi ya dengan anak-anak. Saya akan share screen ya untuk materi hari ini. Oke, jadi Grapo Parenting, bagaimana kemudian kita merubah diri kita untuk bisa menjadi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, sedikit tentang mengingatkan ya, bagaimana menyiapkan sebuah generasi. Saya ambil dari surat An-Nisa ya,
waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, ini saya ambil adalah dalam rangka mengingatkan para orang tua bahwa kita harus menyiapkan generasi kita dengan kokoh, dengan tangguh. Karena perjalanan di masa depan itu membutuhkan beragam keilmuan untuk kemudian anak-anak kita bisa siap menghadapi masa depan. Beberapa kali saya mengikuti seminar ya yang berisi dari berbagai keilmuan. Kebetulan yang terakhir saya berinteraksi dengan salah satu lembaga WO ya untuk anak-anak itu di Filipina, sama yang satu lagi di Indonesia, cuma isinya beragam. Orang Indonesia itu sangat sedikit ya, pribumi itu sangat sedikit sekali. Bahkan waktu saya mengikuti salah satu workshopnya, itu pribumi kami hanya 3 orang gitu. Saya kebetulan kita bawa keluarga, anak-anak saya bawa gitu ya untuk mengikuti. Di sana lebih banyak orang India sama Tionghoa. Dan harganya juga fantastis ya, hanya 3 hari itu memakan nilainya itu sekitar 14-18 juta 3 malam. Terus kemudian untuk training yang satu lagi, training grafologi, kebetulan saya sekelas sama anak-anak SMA sama anak-anak kuliah. Jadi waktu itu pribumi juga hanya 2 ya, sebagian besar dari Tionghoa, ada dari Jepang, kemudian dari Malaysia. Itu anak-anak yang baru tumbuh dan mereka didampingi sama psikolognya masing-masing, belajar grafologi. Di sini saya melihat ya sebuah potret bahwa ketika kemudian orang tua memang benar-benar mempersiapkan anak-anak gitu ya, maka ini menjadi salah satu sarana gitu ya. Mereka tidak berpikir tentang masalah biaya gitu ya, tapi berkonsentrasi kepada bagaimana membuat anak-anak itu tumbuh siap menghadapi masa depan. Mungkin ini PR juga gitu ya buat kita, bahwa artinya ketika kita menyiapkan ya surat An-Nisa ini mengatakan jangan meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan kondisi yang lemah, tentunya di sini kita bisa belajar banyak gitu, berbagai disiplin ilmu. Dan tidak hanya keilmuan yang bersifat intelektual gitu ya, tapi spiritual juga menjadi salah satu sarana untuk kemudian membalancing. Nah, grafologi ini masuk sebagai sebuah tools gitu. Jadi bukan sebagai sebuah hal yang kemudian ketika belajar grafologi jadi hebat gitu. Tapi ini hanya tools yang juga perlu dibarengi dengan ilmu yang lain, agar dalam proses mendidik anak-anak bisa beragam gitu ya dalam keilmuannya. Nah, sebelum kita masuk ke grafologi, saya ingin menginformasikan bahwa grafologi adalah ilmu yang salah satunya mempelajari tentang kepribadian, menganalisa kepribadian. Jadi bagaimana seseorang berbuat, berpikir, dan merasakan gitu ya dari sebuah kepribadian. Nah, kepribadian ini ya terbentuk dari 2 hal, dari genetik ya, dan yang kedua adalah dari lingkungan. Jadi dari hasil genetika itu, terutama pada anak kembar ya, ada kisah bahwa yang satu ditaruh di desa sama neneknya, yang satu lagi di kota. Setelah mereka tumbuh dewasa, dipertemukan, ternyata sifat dan karakter mereka sama gitu. Ini artinya bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan genetikanya. Terus kemudian yang kedua, lingkungan ya. Lingkungan di mana mereka berinteraksi, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah gitu ya, atau lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan ini ada stimulus gitu ya, di sana ada norma, ada adat, kemudian modeling di mana anak-anak bisa melihat gitu ya, yang kemudian akhirnya membentuk kepribadian anak-anak. Oke.
Ya, jadi pembentukan kepribadian itu ada dua unsur ya, genetik sama lingkungan, ini saling terkait. Nah, ketika orang tua menginginkan keturunan yang bagus, sebenarnya ketika seorang manusia ingin memberikan keturunan yang baik, maka itu harus diambil dari sebelum pernikahan gitu. Bagaimana memilih calon dan segala macam. Tapi kalau kemudian sudah terlanjur, maka yang dilakukan adalah memberikan stimulus kepada anak-anak. Oke, saya lanjut lagi. Artinya di sini dituntut bahwa kita harus menjadi orang tua yang sadar, yang paham bahwa kita mengemban tugas mulia sebagai penanam dasar karakter keberlangsungan sebuah generasi. Menyadari bahwa perjalanan besar menuju titik finish dalam bentuk blueprint kesuksesan sebuah generasi. Artinya orang tua punya tanggung jawab untuk memiliki blueprint visi misi keluarga itu seperti apa, sehingga kemudian ini menjadi salah satu track gitu ya buat anak-anak dalam menjalani kehidupannya untuk sebuah kesuksesan. Nah, kepribadian yang diamati dalam grafologi ini saya hanya mengambil yang umum-umum aja dulu gitu ya, karena kita baru belajar ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang aspek energi dan kesehatan, kemudian beban masa lalu dan masa depan, interaksi sosial, dorongan dan motivasi diri, kemudian ada tingkat kepercayaan diri dan citra diri, sistematika berpikir dan kemampuan multitasking, kemudian tanda tangan, dan yang terakhir adalah huruf-huruf istimewa yang nanti akan mempengaruhi dari sebuah kepribadian. Nah, saya juga ingin menjelaskan bahwa tempat kepribadian itu adalah di otak, gitu ya. Jadi di otak, disinilah tempat kepribadian yang di sana berdasarkan menurut hasil MRI ya menggambarkan, menampilkan dari perilaku keseluruhan dari seorang manusia. Jadi kita akan melihat ada anak yang kelihatannya pemalu, kemudian ada yang berani, ada yang kaku, bahkan ada yang periang. Nah, tentunya dalam melihat tadi ya, dalam mengamati kepribadian ini, maka tadi dari fungsi otak tadi yang berisi tentang kepribadian, akhirnya menjadi sebuah personality yang kemudian bisa diamati lewat grafologi. Ini ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa kepribadian itu bisa tampil ya. Kenapa kemudian ketika kita mau masuk sekolah atau kemudian mau melamar pekerjaan dibutuhkan sebuah wawancara gitu ya. Nah, ini ada sebuah fakta ya yang dikatakan bahwa hanya dengan berbicara 15-20% of brain cells are activated. Jadi hanya 20% aja ketika berbicara bisa menggambarkan kepribadiannya gitu. Sementara dengan menulis itu bisa menggambarkan sekitar 85-90% dari kemampuan otak kita, dan itu bisa tergambar, terlihat gitu. Nah, di sini juga saya ingin memberikan hasil ya, maksudnya dari Herb Greenberg ya, dikatakan tentang pentingnya menganalisa kepribadian itu, bahwa seorang psikolog melakukan penelitian selama 16 tahun. Nah, beliau meneliti selama 16 tahun gitu ya, tentang keberhasilan seseorang di organisasi, perusahaan, atau pekerjaan. Beliau mengumpulkan data lebih dari 7.000 perusahaan dengan 350.000 karyawan. Nah, hasilnya membuktikan bahwa yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan seseorang, baik itu dalam bekerja maupun hidup, bukan pendidikan, bukan pengalaman, bukan usia, jenis kelamin, ras, atau dan sebagainya, melainkan kepribadianlah faktor paling penting dalam keberhasilan pekerjaan. Artinya kalau misalnya kita melihat ada IQ, kemudian ada EQ, kemudian ada SQ gitu ya. Nah, IQ ternyata tidak menjadi salah satu faktor yang dominan dalam keberhasilan seseorang. Tapi di sini EQ dan SQ gitu ya, spiritual quotient sama emotional quotient, yang itu membentuk sebuah kepribadian. Nah, penelitian lain juga mengatakan bahwa seorang karyawan umumnya diterima karena keterampilan kerja dan dipecat karena alasan masalah kepribadian atau karakternya. Jadi intinya bahwa kepribadian adalah faktor yang paling penting dalam sebuah keberhasilan, gitu. Nah, saya juga sudah melakukan ya beberapa asesmen kepada
anak-anak, kemudian remaja, termasuk juga para pekerja, dan memang rata-rata gitu ya, kalau khusus untuk pekerjaan, ketika kami membutuhkan karyawan gitu ya, berdasarkan keterampilan kerja, memang pada saat proses bekerja mulai kelihatan gitu kepribadiannya. Dan disinilah yang kemudian banyak terjadi pengurangan pekerjaan karena pada akhirnya si company melihat permasalahan-permasalahan itu justru timbul dari sebuah kepribadian atau karakternya. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa membantu ya, bagaimana anak-anak itu bisa kita amati secara kepribadiannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan tools grafologi. Yang saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa grafologi ini adalah hanya tools. Gitu. Dan untuk melihat kepribadian juga ada beberapa tools ya, banyak sebenarnya. Ada DISC, ada MBTI, kemudian ada Doodles dan lain sebagainya gitu. Tapi karena memang saat ini kita mencoba diskusikan dengan grafologi, saya coba sampaikan beberapa hal terkait dengan grafologi dalam memberikan gambaran sebuah personality kepada seseorang ataupun kepada anak-anak kita. Jadi penelitian mengatakan bahwa tulisan tangan mengungkap ratusan unsur kepribadian dan karakter seseorang. Ada lebih dari 100 ciri individual yang diungkap dan jumlahnya kombinasi yang terbatas. Jadi handwriting analysis ini mengidentifikasikan bahwa setiap coretan yang nampak dari tulisan tangan itu memiliki hubungan ciri kepribadian, melukiskan ciri kepribadian dari seseorang. Nah, tulisan tangan ini seperti bahasa tubuh, tetapi dia lebih spesifik dan dapat lebih detail menganalisa gerakan bawah sadar. Sebagian besar profesional mengklaim itu bisa 85% sampai dengan 95%. Bahkan saya pernah sampai 100% gitu. Ketika dikonfirmasi, akurasinya semuanya benar. Gitu. Oke, grafologi digunakan saat kapan saja gitu ya, atau di mana dan manfaatnya apa. Tapi sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa grafologi itu bukan klinik, ya. Jadi dia bukan karakter dukun, bukan juga dari ilmu gaib, bukan juga dari ramalan, atau juga dari ilmu hitam, ya. Tapi grafologi ini adalah berdasarkan penelitian yang bersifat sains ya. 1930-an peneliti dari Harvard University membuktikan bahwa tulisan tangan adalah ukuran yang signifikan dan akurat mengenai kepribadian seseorang. Penelitian pada lulusan Harvard University menunjukkan bahwa 3% mahasiswa yang biasa menuliskan tujuan-tujuan mereka mendapatkan nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 97% lulusan lainnya yang tidak melakukan. Nah, ini juga fakta yang menarik gitu ya, bahwa ternyata ketika bukan hanya di mahasiswa ya, anak-anak yang dia punya visi misi hidupnya, punya map of mind-nya gitu ya, dia gambarkan, dia tulis, kemudian dia tempel, maka sebagian besar itu akan diwujudkan sebelum usia 18 tahun gitu. 18 tahun ke atas dia udah tinggal mengikuti track-nya untuk anak-anak yang terbiasa menuliskan visi dan misinya gitu. Nah, grafologi itu sejenis apa ya gitu ya. Jadi grafologi itu adalah ilmu analisa tulisan tangan atau yang disebut juga sebagai handwriting analysis. Pengertian lengkapnya adalah metode ilmiah dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami kepribadian seseorang yang kemudian bisa diungkapkan melalui tulisan tangannya. Gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan handwriting itu adalah brain writing. Jadi handwriting adalah tulisan otak. Karena kalau makna di balik pernyataan ini bahwa tulisan itu adalah potret dari isi otak dan pikiran dari si penulisnya yang kemudian menggambarkan karakter dan kepribadiannya gitu lewat tulisannya tersebut. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Kenapa disebut handwriting itu adalah brain writing.
Ini ada salah satu contoh Patricia ya, Patricia Serang. Beliau ini nggak punya tangannya nggak lengkap gitu ya. Jadi beliau menulis pakai kaki gitu. Nah kita bisa lihat ya tulisannya rapih ya, rapih, terus kemudian nggak berantakan gitu. Artinya dan dia menulisnya pakai kaki, gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini nulisnya pakai kaki. Artinya bahwa tadi sudah dikatakan ketika menulis, yang menulis itu bukan tangan kita, gitu. Tapi yang menulis itu adalah otaknya kita, gitu ya. Jadi gerakan otak kita yang kemudian dari setiap goresannya itu memiliki makna. Nah, tulisan tangan sering dikenal sebagai brainwriting. Ini berdasarkan penelitian dari para ilmuwan di bidang neuroscience yang telah menggolongkan kecenderungan gerakan neuromuskular seperti menghubungkan ciri kepribadian spesifik yang terlihat. Nah, setiap neurological otak itu menghasilkan neuromuskular unik yang kemudian sama pada setiap orang memiliki masing-masing ciri kepribadian. Ketika menulis tanpa kita melakukan gerakan-gerakan tanpa sadar gitu ya, yang pada akhirnya coretan-coretan tersebut bisa menggambarkan atau mengungkapkan ciri kepribadian kita yang spesifik. Jadi analisa tulisan tangan atau handwriting analysis mengidentifikasikan coretan yang nampak dari tulisan tangan yang menghubungkan ciri kepribadian atau bahasa tubuh. Gitu. Nah, seberapa besar sih akurasi dari grafologi tadi ya, sudah dikatakan. Akurasi grafologi terhadap kepribadian seseorang. Sebagian besar profesional mengklaim tadi 85% sampai 95%. Akurasinya ini akan makin tinggi, semakin tinggi dari jam terbang grafolognya. Jadi untuk yang pemula saja, gitu ya, ketika belajar, itu bisa sekitar 80%, 75 sampai 80% akurasinya. Nah, kalau misalnya kemudian dilakukan sering gitu ya dan menambah gitu ya pembelajarannya, maka akurasinya akan semakin kuat. Nah, ini saya juga ingin memberikan informasi juga bahwa grafologi ini adalah bagian dari psikolog gitu. Dan memang lebih bagus ketika dipelajari oleh ketika kita kemudian juga seorang psikolog. Tapi bukan berarti kemudian grafologi ini tidak bisa dipelajari oleh orang umum gitu ya. Yang penting adalah ketika belajar grafologi kita juga harus menambah wawasan yang lain dari dari tipe-tipe kepribadian manusia. Karena harapannya ya ketika kita belajar grafologi tidak membuat kemudian kita menjadi orang yang suka menjudge gitu ya atau menjustifikasi. Karena menjustifikasi ini termasuk yang bahaya sementara kita nggak paham tentang bagaimana tipe kepribadian seseorang. Karena setiap ciri-ciri yang muncul kita harus mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi kemudian mengevaluasi terhadap akurasi dari tulisan seseorang dan perilakunya. Oke, manfaat grafologi yang pertama tentu saja kita bisa mengenali diri sendiri gitu. Dan ini saya juga sampai saat ini saya tetap melakukan praktis untuk melakukan handwriting ya, menulis tangan. Biasanya di pagi ya setelah bangun tidur sama sebelum tidur gitu. Biasanya saya suka lakukan itu. Dan ini biasanya saya melihat ya kondisi-kondisi tertentu dari mulai biasanya ada catatan-catatannya gitu ya. Ini tulisannya tanggal sekian, oh ada ciri yang muncul tiba-tiba di sini gitu. Oh berarti saya kondisinya lagi begini. Dan termasuk ini mungkin salah satu story juga ya. Dulu saya sempat termasuk yang orangnya memiliki kecemasan tinggi gitu ya atau swing mood gitu. Tapi setelah belajar grafologi, alhamdulillah banyak berkurang gitu ya. Bahkan
bisa menyelesaikan kasus-kasus semacam bipolar gitu. Terus kemudian yang kedua, mendorong besar bagi kehidupan ya, karena dari kita bisa menganalisis diri kita, otomatis kemudian kita bisa melakukan perubahan-perubahan gitu ya bagi hidup kita. Kemudian kita bisa menjadi seorang konsultan ya perusahaan dalam mengakses karyawan, dan manfaatnya juga bagi pasangan dan keluarga, terutama dalam hal mendidik anak-anak. Saya juga sering melakukan ini kebetulan saya mengelola lembaga sosial ya yang berfokus kepada yatim dan duafa. Nah, biasanya kami setiap berapa tahun sekali gitu, kami suka melakukan asesmen ke anak-anak gitu, bahkan training untuk grafologi. Dan itu hasilnya lumayan signifikan bagi perubahan anak-anak. Nah, manfaat grafologi meliputi pikiran bawah sadar, intelektualitas, emosi, motivasi, keuangan, seksualitas, bakat, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua, mengetahui potensi diri dan mampu mengoptimalkan, mengatasi kelemahan diri. Kemudian yang ketiga, bisa memahami orang lain dan mampu mengubah perilaku dan pola pikir. Kalau untuk pendidikan, bisa mengetahui potensi dan bakat anak, memahami cara belajar yang tepat buat anak, mengenali pola interaksi sosial anak, dan mengetahui kebutuhan anak. Nah, ini saya pernah mencoba ke salah satu siswa SMK ya, yang nilainya tuh jeblok ya, 4, 5 gitu ya. Dia liatin gitu, ininya ulangan-ulangannya. Terus kemudian kita buat grup gitu ya, grup kecil untuk melakukan grafologi, trainingnya sama grafoterapi. Dalam waktu 2 pekan ya, dia memberikan bulan keempat, sebulan kemudian dia memberikan hasil nilainya sudah di angka 7 sama 8. Gitu. Dari yang tadinya nilainya 3, 4, itu paling tinggi nilainya 5. Dia sampai nangis-nangis gitu ya ke saya. Terus kemudian dia latih gitu ya. Saya kasih tahu beberapa hal yang terkait untuk peningkatan targetnya. Kemudian masuk bulan kedua nilainya sudah berubah sekitar 7 sampai 8,5. Oke, sekali lagi nanti kita akan belajar 8 poin ini ya untuk sementara, mudah-mudahan bisa selesai gitu ya. Kalau nggak selesai, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menambah gitu ya keilmuannya sendiri gitu. Yang ini sudah dipandu dulu. Oke, kita langsung masuk ya Bapak Ibu ke grafologi. Sudah disiapkan alat ya? Ya, jadi disiapkan tulisannya, terus kemudian sama toolsnya ya. Oke, jadi untuk masuk ke yang pertama ya tentang energi dan kesehatan ya. Jadi kita akan membahas energi dan kesehatan ini ada di tekanan tulisan ya. Tekanan penekanan tulisan pada kertas. Jadi fungsi dari tekanan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada kertas yang berisi tulisan ya, sudah ada. Ini Bapak dan Ibu bisa meraba tulisannya. Jadi dipegang gitu ya. Jadi di tekanan ini ada 4 kategori ya. Ada halus, ringan, kemudian ada sedang, ada kuat, sama ada tidak teratur. Jadi untuk yang halus, Bapak dan Ibu bisa raba gitu ya. Kepegang atau enggak gitu. Di sininya. Ini keraba atau enggak. Tulisannya itu kepegang atau tidak. Kalau dia halus gitu ya atau ringan dan tulisannya enggak terlalu tebal gitu ya, jadi kayak melayang gitu, berarti kondisi fisiknya sedang kurang baik, gitu ya. Bisa jadi sakit gitu ya, atau kondisinya sedang tidak baik, sedang tidak sehat. Atau bisa juga gairah atau semangat hidupnya sedang menurun, gitu. Nah ini kita bisa lihat di anak-anak. Kalau misalnya dia lagi sakit atau apa, dilihat aja tulisan terakhirnya tuh di bukunya, terus dipegang. Nah kalau misalnya dia tulisannya agak tebal gitu ya, kemudian kepegang sedikit,
maka kondisi fisiknya biasa aja. Terus kemudian ketika kuat gitu ya, tulisannya ini kereng, ya, maksudnya nyata, tebal, kemudian ininya benar-benar keraba, kepegang. Jadi dari setiap kata-katanya tuh kepegang gitu tulisannya, ininya. Nah ini berarti kondisi fisiknya kuat, gitu ya. Dan yang terakhir tidak teratur. Kalau tidak teratur, pada saat kita pegang, ada yang kepegang, ada yang tidak terpegang, ada yang keraba, gitu ya. Ada juga yang tidak keraba, gitu. Nah ini biasanya ada gangguan syaraf atau bisa jadi alkoholik, gitu ya. Jadi dia terindikasi peminum alkohol. Nah untuk yang poin keempat ini, gitu ya, Bapak dan Ibu harus mengkonfirmasi dulu. Nah, jadi jangan sampai yang kemudian menjudge gitu. Makanya disarankan untuk kita ketika kemudian kita baru beginner gitu ya, maka kita kalau mau melakukan grafolog ya, itu dilakukan kepada orang-orang yang kita kenal. Jadi dengan kita mengenal sedikit banyak gitu ya, kita bisa mengkonfirmasi walaupun tidak langsung ke orangnya gitu ya. Tapi kalau sama orang yang tidak kita kenal, ini perlu jam terbang untuk melihatnya, karena kita nggak berharap ini akan menjadi sebuah justifikasi misalnya. Ini kepegang, ini nggak kepegang, oh kamu tuh peminum ya, atau kemudian saraf kamu keganggu. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, ini juga salah satu tekanan juga termasuk yang apa? Kalau yang anak-anak kuat ya biasanya dia lebih cenderung mainnya tuh apa di luar rumah ya, outdoor gitu. Tapi sedangkan yang sedang atau biasa aja, dia lebih cenderung tuh di dalam rumah. Kalau di anak-anak ya, untuk mengindikasikan misalnya dia ada kemarahan, ya, maka tulisannya ini akan sangat-sangat kereng, kemudian sampai bisa lobang. Jadi kalau sudah sangat-sangat kereng, kemudian ada penekanan yang khusus gitu ya di beberapa kata atau tulisan, yang tulisannya sampai benar-benar hitam, berarti dia kondisinya dalam kondisi marah yang dipendam. Ini buat anak-anak. Apalagi kalau sampai robek, gitu ya tulisannya, kertasnya, itu berarti dia sedang dalam kondisi menahan marah gitu di dalam dada gitu. Nah ini mungkin bisa dikonfirmasi kalau ada case-case seperti ini. Kemudian ini ya yang disebut tekanan ringan gitu ya, tulisannya kayak gini contohnya. Terus kemudian ini tekanan sedang, dia agak kelihatan kereng gitu. Terus kemudian ini tekanan kuat, energinya besar, tegas gitu ya. Jadi kalau yang tulisannya tekanannya kuat, energinya besar, tegas, tinggi, makanya tadi yang saya katakan bahwa biasanya lebih cenderung kalau bermain itu di outdoor, di luar rumah. Gitu. Nah, ini penulis tidak jujur dan mengandung unsur kekerasan. Jadi semuanya tuh hitam-hitam. Tapi dengan catatan dia tidak menggunakan gel ya. Ink gel ya, yang pulpennya tuh dari gel. Karena kalau dari gel kita nggak bisa melihat ininya, tekanannya gitu. Nah ini yang disebut tekanan bergelombang. Jadi ada yang kelihatan kereng, ada yang kelihatan samar gitu, nggak begitu kuat gitu ininya, tulisannya kerengnya. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua gitu ya, tentang beban masa lalu dan orientasi masa depan. Jadi kalau Bapak lihat di sini di kertas ya, kita untuk belajar beban masa lalu dan masa depan ada di margin ya. Ini di sini margin atas namanya. Ini kalau misalnya kertas kosong ya. Kertas kosong. Jadi kalau misalnya kertas nih, misalnya ini kertas putih, ini margin atas gitu ya, sebelum masuk tulisan. Kemudian ini margin kiri. Kemudian ini margin kanan. Ya.
Nah, kita akan belajar satu persatu dulu. Untuk margin atas, gitu ya. Margin atas ini berbicara tentang kesetaraan, gitu ya. Jadi kalau batasannya adalah 4 cm, 2,5 sampai 4 cm dari atas. Kalau dia kurang dari 2 cm, berarti dia merasa tinggi dari orang lain. Merasa posisinya lebih tinggi dari orang lain. Kalau misalnya dia pas antara 2,5 sampai 4 cm, maka dia merasa sejajar dengan orang lain. Kalau misalnya dia tulisannya di bawah gitu ya, lebih dari 4 cm, tadi Bapak Ibu sudah ada penggaris ya, itu silakan diukur. Kalau lebih dari 2,5, kalau lebih dari 4,5 cm, maka pribadinya adalah pribadi yang merasa lebih rendah dari orang lain. Gitu. Jadi ini masalah kapasitas diri ya, eksistensi diri. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 cm, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau 2,5 sampai 4 cm, dia merasa setara dengan orang lain. Dan kalau misalnya di bawah 4 cm, maka dia merasa lebih rendah dari orang lain. Dan biasanya ini membuat kalau seorang anak ya, membuat seorang anak itu menjadi anak yang nggak percaya diri. Karena dia merasa nggak pede dalam menampilkan sesuatu. Nah, terus kemudian kita berbicara margin kiri sekarang, ya. Margin kiri ini terkait dengan beban masa lalu, ya. Jadi margin kiri ini batas toleransinya adalah 1 cm. Ketika tulisannya kurang dari 1 cm, maka dia masih terbebani masa lalu, memiliki trauma ataupun memiliki fobia, gitu ya. Nah, jadi ini di kasus anak-anak, kalau misalnya masih terlihat ada anak-anak yang kemudian di sininya sempit, gitu ya, kurang dari 1 cm, maka dampaknya ini akan bisa sampai ke dewasa. Ya. Jadi waktu itu kita pernah menemukan kasus seorang anak yang ibunya selingkuh, gitu ya, selingkuh. Dia hanya melihat betis seorang laki-laki di kamar orang tuanya, gitu. Nah, ini ketika sampai dewasa nggak diselesaikan ya. Jadi ini tersimpan di dalam alam bawah sadarnya sampai kemudian dia menikah. Nah, pada saat dia menikah, dia melihat betis suaminya, gitu ya, itu teriak sekencang-kencangnya, benar-benar histeris gitu. Jadi ini karena dia masih memiliki beban masa lalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat dia kecil itu kemudian keangkat gitu. Ya. Ini yang kemudian masih terbebani masa lalu. Terus kemudian yang kedua, medium. Margin kiri dengan ukuran medium, di situ yang pas 1 cm. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, kalau mediumnya kalau ukurannya, tulisannya sudah lebih dari pas 1 cm, maka anak ini atau personil tersebut sudah move on gitu ya. Artinya kejadian-kejadian yang dia alami menjadi sebuah kisah aja latar belakang. Tapi dia bisa menjalani hidupnya secara normal. Nah, ini yang disebut margin sempit gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini sebelah kiri. Terus kemudian ini yang margin kirinya normal gitu ya, 1 cm, bisa move on, kemudian sudah bisa bergerak maju dari masa lalu, dan dia memiliki kepedulian, harga diri,
kemudian merasa nyaman dengan orang lain. Ya. Jadi margin kiri itu, terus kemudian margin kiri yang menyempit. Ini bisa lihat ya dari gambar yang ada. Tulisannya di atas normal ya 1 cm, tadinya 1 cm, tapi tambah lama tambah masuk gitu. Tambah ke kiri. Nah, ini berarti si personil masih berusaha menyelesaikan masa lalu gitu. Dia sudah berusaha tapi belum bisa move on. Masih ketarik-tarik gitu ya. Kemudian yang kedua melebar. Melebar ini dari yang tulisannya tadinya ujung terus kemudian tambah lama tambah lebar tulisannya. Orangnya tidak enakan ya, tidak tegas dan sulit berkata tidak. Kemudian ada lagi di sini yang bergelombang kiri. Nah, ini Bapak Ibu yang bergelombang, ini perlu treatment khusus ya. Saya menghadapi beberapa kasus, baik itu pekerja maupun di anak-anak, ketika ada ciri tulisannya bergelombang, itu benar-benar yang kemudian kita harus ekstra gitu ya. Karena memang modelnya itu dia sangat menyukai kebebasan, intinya nggak mau diatur. Dan tipikalnya adalah pemberontak gitu. Jadi kita perlu ekstra nih untuk model-model yang bergelombang. Harus ada treatment khusus gitu. Yang model-model tipe bergelombang. Terus kemudian sangat lebar. Kalau sangat lebar di sini, saya coba cari contohnya. Ini yang tulisannya melebar ya. Terus kemudian ini yang tidak teratur nih, ya tulisannya acak-acakan, nggak lurus. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya. Terus kemudian ini yang sangat lebar. Jadi kalau yang di sini margin kiri sangat lebar, penulis ini ingin meninggalkan masa lalu dan tidak ingin lagi mengingatnya, menghindar menjadi fobia, jadi cenderung menghindar dari fobianya, menarik batas tegas antara masa lalu dan dirinya. Tapi kelemahannya dia mudah curiga, cemas, dan menghadapkan khawatir gitu ya menghadapi masa depan. Karena memang traumanya belum hilang gitu sesungguhnya. Traumanya tuh disimpan gitu. Jadi kalau yang melebar ini traumanya disimpan. Nah, nanti ketika ada case-case tertentu yang jadi pemicu, maka ini akan keluar lagi gitu. Terus yang kedua margin kanan ya. Jadi margin kanan tuh di sini. Ada 3 jenis gitu ya. Ini adalah menggambarkan tentang pandangan diri dan terhadap masa depan. Jadi batas toleransinya juga sama ya, 1 cm. Tapi kalau di sini kebalikannya justru semakin sempit dia ke sudut kanan gitu ya, maka keyakinan si penulis terhadap masa depannya itu semakin baik justru. Bahkan dia menjadi pribadi yang bergerak cepat mengejar impiannya. Ya. Terus kemudian, nah kalau yang lebar lebih dari 1 cm. Model yang seperti ini adalah berarti dia kurang yakin terhadap masa depannya, kemudian modelnya juga santai, flat aja gitu. Dan yang terakhir adalah terbentur. Kalau terbentur ini dia sampai ujung. Nah, modelnya berarti dia menghalalkan segala cara. Atau kalau di anak-anak tuh biasanya yang ngoyo gitu ya. Apa aja pokoknya dikerjain, yang penting orang tuanya setuju. Ya. Jadi modelnya itu dia melakukan apa saja, yang penting apa yang diinginkannya itu adalah tercapai. Kalau di anak-anak tuh yang masih usia di bawah 10 tahun itu bisa sampai ngamuk-ngamuk gitu ya. Bisa sampai teriak-teriak. Mungkin di remaja juga bisa juga sama. Intinya bahwa ketika tulisannya itu terbentur sampai ujung, maka model si penulisnya adalah mampu menghalalkan segala cara. Nah, ini contohnya gitu ya. Gitu. Ini sebelah kanan kita lihatnya. Nah, gimana kalau pertanyaannya, gimana kalau misalnya tulisannya ada yang mepet ke kanan, ada juga yang nggak mepet. Tinggal dihitung aja. Yang kurang dari 1 cm ada berapa banyak.
Nanti akan dilihat prosentasenya gitu. Prosentasenya kalau misalnya yang lebih banyak adalah ke kanannya gitu ya, dikurang dari 1 cm, berarti target si personil dalam mengejar target itu ya sekian persen gitu. Oke ya. Terus ini margin kanan yang melebar nih, lebih dari 1 cm. Dia memiliki kekhawatiran terhadap masa depan, berjalan dengan ragu dan tidak yakin akan masa depannya, bahkan cenderung kurang percaya diri. Gitu. Dia takut gagal. Jadi ada semacam ketakutan untuk bisa mengejar impiannya. Nah, terus margin kanan terbentuk yang saya bilang. Jadi dia sampai ke garis gitu ya, atau sampai ke ujung kertas. Ini yang menghalalkan segala cara. Jadi suka melanggar aturan karena dorongan hatinya, dia tidak mau mengikuti norma ataupun aturan juga tradisi yang berlaku gitu. Tapi memang anak-anak ini yang salah satu positifnya juga ya, yang terbentur ini, dia mampu bisa menciptakan sebuah kreativitas gitu. Karena tadi ya modelnya adalah menghalalkan segala cara, sehingga memang ide-idenya juga jadi banyak kreativitasnya. Oke, terus kemudian ini tadi margin atas sudah kita bahas ya. Dan yang ketiga adalah tentang spasi. Spasi itu spasi antar huruf ya. Ini ada contoh nih, R, E, N, G. Ini jauh-jauh nih. Biasanya antar huruf, kalau dia jauh-jauh, maka dia tidak suka dengan kontak fisik. Kalau misalnya anak kita ada yang dielus gitu ya, kepalanya atau dipegang bahunya, biasanya langsung gini nih. Berarti dia modelnya yang tidak suka dengan kebutuhan sentuhan fisik. Jadi tulisannya biasanya jarak antara satu huruf dengan satu hurufnya itu jauh. Nah, kalau yang sempit, dia nempel-nempel. Nah, biasanya kalau anak-anak yang gini, paling suka tuh dipeluk, gitu ya. Terus kemudian dielus, segala macam. Terus yang kedua, spasi antar kata. Ya, jadi antar kata ini interaksi sosial ya, yang menggambarkan interaksi sosial. Kalau kata-katanya lebar gitu ya, patokannya adalah huruf M ya, Bapak Ibu. Misalnya nih saya kasih contoh. Jadi tulisannya ini karena backgroundnya saya kayaknya nih, jadi dia nggak bisa kelihatan. Jadi kalau untuk yang antar kata ya, misalnya kata satu, terus kemudian dua. Nah, di antara kata satu dan kata dua ini, kalau sempit gitu ya, kalau lebar itu yang di situ kita masukin huruf M atau huruf N2 ya, huruf M dan huruf N. Jadi 1, 2, M. Ini kelihatan nggak? Tulisan yang di sini nih, ya. Jadi ini 1 sama 2. Kita masukin M di sini, gitu. Nah, kalau masukin M di sini, dia pas, berarti kenanya medium, ya. Nah, model anaknya berarti kalau yang medium, ketika dia sendiri atau ramai, itu dia bisa terima, gitu. Tapi kalau dia lebar-lebar, jauh dari M-nya, ya, ada M, huruf M, terus kemudian renggang, maka anak ini modelnya tipikalnya adalah penyendiri. Dan kalau misalnya dia rapat, nggak bisa masuk di tengah antar kata, maka dia senengnya suka kumpul-kumpul gitu. Jadi kalau ada pertemuan, ya udah langsung gaul gitu ya. Tapi kalau yang penyendiri atau dia lebar, ya antar katanya lebar, maka walaupun rame, dia lebih suka mojok gitu, cari keasikan sendiri, entah main HP kayak atau apa. Gitu. Terus kemudian antar baris gitu ya. Antar baris itu yang disebut ini nih, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 ini baris, disebut baris.
Kelihatan nggak? Ini disebut baris. Gitu. Nah, kalau barisnya teratur gitu ya, berarti dia good planner. Rapi gitu ya. Ya, tidak berbenturan. Tapi kalau dia berbenturan, berarti dia bad planner. Gitu. Ya. Dan ini latihannya lumayan ya. Untuk satu ciri itu bisa dibutuhkan 25 sampai 30 hari ya untuk latihan satu ciri. Gitu. Jadi di good planner, bad planner. Oke ya. Masuk lagi, kita masuk ke interaksi sosial ya. Nah, ini tadi yang disebut interaksi sosial antar kata, ini ada contohnya ya Bapak Ibu. Ini kalau yang jauh-jauh ya. Saya berusaha menjadi pemimpin yang baik. Ini kalau dimasukin huruf M, dia jauh banget nih, renggang-renggang. Tidak suka keramaian, senang menyendiri. Nah, terus kita masuk lagi ke dorongan dan motivasi diri gitu ya. Ini baseline. Baseline itu garis ya. Baseline ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri. Gitu ya. Yang pertama ascending, kedua descending, erratic, cembung, cekung, suicidal, hama, overly straight. Kita lihat satu-satu di sini. Nah, ini model ascending. Tulisan yang dia makin ke atas gitu ya. Jadi tulisannya tuh naik ke atas, ke kanan. Nah, model penulis seperti ini berarti dia punya semangat yang tinggi. Gitu. Walaupun ini bergelombang, dia tetap naik. Ya. Terus kemudian tulisan cekung. Tadi ya. Tulisan cekung, jadi dia di sini nih, di atas naik, terus kemudian perjalanan dia turun, kemudian naik lagi. Nah ini biasanya semangatnya tinggi di awal, gitu ya. Di tengah-tengah turun, kemudian naik lagi. Cuma ini butuh ekstra ya, ketika pada saat ini turun, maka untuk menaikkannya ini butuh ekstra untuk bisa memberikan pemahaman sampai kemudian dia semangat lagi untuk bisa beraktivitas. Jadi model penulis seperti ini, dia di awal-awal semangat gitu ya, kemudian turun terus naik lagi. Nah kalau ada gejala kayak gini biasanya didiskusikan ya ke anak-anak. Berarti ada hal yang dia tidak ada hal-hal yang dia tidak sukai gitu ya, yang kemudian jadi menurunkan semangatnya. Terus kemudian kemiringan turun, gitu. Nah ini juga bahaya ya Bapak Ibu ketika menemukan tulisan seperti ini di anak-anak. Jadi bisa jadi dalam keadaan kelelahan atau dalam keadaan depresi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika anak-anak kondisinya dalam keputusasaan, gitu. Jadi ini akan sangat bahaya ketika tulisannya tuh sangat turunnya drastis gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian nanti ya saya akan berikan penjelasan, misalnya di ujungnya ada tanda suicidal, tanda bunuh diri. Berarti itu lagi dalam keadaan benar-benar depresi. Ya. Nah, terus kemudian tulisan erratic atau tulisan bergelombang. Nah, model penulis seperti ini berarti memiliki semangatnya naik turun, moody. Nah, ketika ditambah dengan tulisannya juga yang ke kiri ke kanan, gitu ya, kemiringannya, maka bisa dipastikan anak ibu dalam kondisi bipolar. Yang kadang-kadang kalau lagi stres misalnya atau lagi depresi suka teriak-teriak sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan. Nah, ini bisa dilihat tulisannya dicek bergelombang. Jadi model tulisan seperti ini semangatnya naik turun gitu, enggak stabil. Ada juga gitu ya ciri tulisan yang bergelombang tapi dia tetap naik gitu. Nah, ini masih bisa ditolerir, tinggal diajak bicara.
Tapi kalau misalnya terlalu swing mood gitu ya, bahayanya nanti dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya karena atau tugas-tugasnya. Karena kalau lagi mood dia kerjain, kalau lagi nggak mood dia tidak mau mengerjakan. Nah ini yang saya katakan kalau dibarengi dengan suicidal atau bunuh diri, gitu ya. Ini bisa dilihat di huruf terakhir nih ya. Ini ada contohnya, menjatuhkan, kemudian saya ya, ditemukan ke anak-anak yang sebagian besar yang bunuh diri gitu ya, tulisan-tulisannya itu ada ciri-ciri seperti ini. Kalau misalnya dalam tulisan itu cirinya ada 5, berarti dia pernah melakukan usaha bunuh diri itu sebanyak 5 kali. Kalau masih tampak, gitu ya, berarti itu masih ada niat untuk tetap bunuh diri. Saya pernah mendapat 5 ya, anak laki-laki badannya gede, gitu ya, bicaranya bagus, sholat gitu ya. Tapi terus kemudian ketika saya lihat tulisannya pertama kali, saya masih lihat-lihat gitu. Sampai kemudian saya dikasih kesempatan berinteraksi dengan beliau itu sampai 3 bulan, gitu ya. Baru kelihatan tuh, ternyata cirinya tuh seperti apa. Yang mengkonfirm bahwa memang ciri bunuh diri ini dia memang nggak main-main gitu. Malah model anaknya ternyata gampang atau mudah depresi. Gitu. Jadi badannya besar, jago silat, tapi ketika punya masalah dia bisa menangis sampai tergugu-gugu gitu. Gitu. Ya. Jadi, nah ini dan ini juga harus dikonfirmasi ya Bapak Ibu kalau ada ciri-ciri seperti ini. Jadi jangan menangani anak itu yang langsung ngejudge gitu ya. Kamu gimana gitu. Kamu emang ngapain sih sampai pengen punya karena kita tahu ilmunya gitu dia mau bunuh diri gitu ya. Kita langsung nyerocos saja. Jadi ini perlu bijaksana ketika menangani kasus-kasus yang kemudian ada ciri seperti ini. Ya, karena ini juga jadi satu hal yang bahaya ketika misalnya ada juga ditemukan waktu itu kebetulan masih masuk dalam kelas saya juga seorang anak gitu, ada cirinya tapi anaknya periang, pinter, cakep gitu kan. Kita panggil akhirnya ditanya, belakangan kamu melakukan apa gitu, nontonnya nonton film apa dan segala macam. Ternyata dia 2 bulan terakhir itu lebih banyak nonton film tentang suicidal, tentang bunuh diri. Jadi akhirnya memang bahaya nonton, salah satu bahaya menonton itu ya akhirnya dia ngerekam dalam alam bawah sadarnya sehingga memunculkan gitu ini bunuh diri. Jadi ini hati-hati ya Bu ya, gitu ya, ketika menyampaikan ini. Nah ini salah satu ciri dari tulisannya Hitler ya. Saya lihat tulisannya turun nih, dari yang hit terus telurnya tuh turun ke bawah, gitu. Dan dia ada tanda silangnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke poin kelima tentang kepercayaan diri dan citra diri, ya. Bentuk dan tulisan di sini ada 4 ya. Kita akan bahasannya ada 4. Tulisan angular kaku, gitu ya. Kemudian ada arkade, kombinasi sama besar kecil tulisan. Nah ini tulisan angular. Jadi tulisan angular ini huruf N sama M-nya itu tajam-tajam, gitu. Lancip-lancip. Ya, N-nya lancip, M-nya juga lancip. Tuh, M sama N. Jadi modelnya adalah penulis dalam mengejar target, berorientasi kepada target atau ke prestasi. Gitu. Suka kepastian dan model orangnya nggak mau ngambil resiko untuk yang di N gitu ya, targeting. Nah kalau tulisan yang kedua, tulisan arkade, ini tulisannya bulat-bulat nih kayak gini. M-nya bulat, N-nya juga bulat gitu ya. Tulisan model kayak ini dia berorientasi kepada people. Jadi lebih kepada hubungan kepada sesama.
gitu. Jadi targetnya tidak tinggi atau targetnya biasa aja, yang penting hubungan personil itu baik gitu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk anak-anak saya sudah coba tadi yang saya bilang, anak-anak yang nilainya agak rendah gitu ya. Pada saat saya tahu ada tulisannya kayak gini, saya coba mix aja, Bu, gitu. Kan karena juga ada dua ya. Ada juga yang M-nya tajam-tajam, N-nya bulat-bulat, atau M-nya bulat-bulat, N-nya tajam. Nah, ini berarti dia bisa ada targetnya juga. Kemudian yang kedua, dia juga bisa bersosialisasi atau menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, tadi yang saya katakan, saya coba ke salah satu anak yang tadi nilainya rendah gitu ya. Saya coba minta untuk N-nya ditajemin sama M-nya. Nah, dalam 1 bulan itu dia nilainya langsung langsung berubah signifikan gitu ya, alhamdulillah ya. Dan dia senang banget gitu. Oke, terus kemudian ini arah tulisan ya, Bu ya. Ini saya langsung masuk ke contohnya aja. Jadi ini tulisan yang cenderung miring ke kiri. Jadi kalau kalau Ibu ada pulpen gitu ya, Bapak atau Ibu pegang pulpen, itu dimasukin ke itunya, pulpennya tuh diituin ke tulisannya. Gitu. Kalau tulisannya miring ke kiri, pulpen yang arahnya ke kiri, berarti tulisannya miring ke kiri. Nah, modelnya adalah dia introvert, gitu. Terus kemudian dia cenderung memang ke orientasi dirinya sendiri, gitu. Hidup di masa lalu, mudah cemas, dan juga model-model kayak gini tadi ya, orangnya terlalu berhati-hati. Karena yang ketika ngambil keputusan, maka yang dipikirkan adalah pemikirannya dia gitu. Jadi cenderung melihat kepada pribadinya sendiri, introvert. Ya. Jadi kalau tulisannya lebih banyak miring ke kiri. Terus kemudian miring ke kanan. Nah, kalau miring ke kanan, penulis ini punya jiwa sosial yang tinggi, berorientasinya ke people, gitu ya. Jadi dia baik hati. Kemudian orangnya juga lebih terbuka, jadi ekstrovert, ya. Penulis ini inisiatif, bukan introvert ya, ekstrovert. Kemudian dia juga komunikatif. Kalau tulisannya miring ke kanan. Dan dia punya target. Oke. Kemudian ada kemiringan variasi, ya. Tulisannya miring ke kiri dan juga miring ke kanan. Nah, kalau model seperti ini, berarti emosinya itu nggak stabil tadi yang dikatakan. Suka bingung, kemudian sulit mengambil keputusan, modelnya juga yang tidak disiplin gitu ya. Jadi swing mood kalau bisa dikatakan. Ketika tulisannya miring ke kiri sama miring ke kanan. Nah, terus kemudian sebenarnya ada satu lagi gitu ya. Tulisan tegak. Nah, kalau tulisan tegak itu berarti si personil dalam berpikir itu menggunakan pemikiran logisnya. Kalau yang tadi kan pakai perasaan ya, kalau yang ke kanan dia menggunakan perasaan, terus kalau yang ke kiri cenderung dia menggunakan pemikiran dia sendiri, tapi kalau yang garisnya tegas gitu ya, lurus aja, ketika ditaruh pulpen dia tegak, maka model pemikirannya adalah logis gitu. Jadi dia anak yang sangat-sangat logik. Kita masuk ke sistematika berpikir. Nah, sistematika berpikir ini kita bagi jadi 2, connection nama disconnection. Jadi connection ini yang tulisannya itu huruf sambung, gitu ya. Nah, biasanya huruf sambung ini banyak ditemukan di pengusaha-pengusaha yang sukses, terus kemudian ditemukan di CEO, terus sama pemimpin-pemimpin itu rata-rata tulisannya tulisan sambung, ya.
connection, tulisan sambung. Kalau kita nyebutnya mungkin kalau dulu tulisan Latin gitu ya. Jadi karakter dari tulisan connection ini model berpikirnya adalah visioner gitu ya. Dan dia mengerjakan tugas itu biasanya satu-satu. Ya. Tugasnya satu persatu. Kalau disebut karakternya potensinya ini adalah karakter pembisnis atau karakter leader. Jadi visioner dia ketika mengerjakan pekerjaan itu satu-satu. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, dia akan mengambil satu pekerjaan yang lain kalau pekerjaan yang satu sudah selesai. Nah, biasanya connection ini daya tangkapnya juga lumayan bagus, termasuk yang memiliki IQ tinggi, gitu. Untuk sistematika berpikirnya cepat kalau anak-anak yang biasa nulis Latin. Makanya kalau saya mengajarkan anak-anak ya, dulu kita suka diajarin ya, Bu, nulis Latin ya. Saya kecil pernah merasakan latihan nulis Latin, sampai sekarang masih. Ini tulisan saya gitu. Ini tulisan saya, tulisan Latin. Jadi dan itu berasa gitu ya. Dulu ketika melakukan pekerjaan itu random, sekarang ketika mengerjakan itu pekerjaannya diselesaikan satu-satu. Gitu. Terus ini disconnected ya. Yang kedua disconnected. Nah, disconnected ini huruf cetak. Dia karakter pekerja ya. Biasanya punya karakter itu multitasking. Dia bisa mengerjakan banyak hal gitu. Nah, salah satu kelemahannya ya tadi karena mengerjakannya suka random, acak gitu ya. Kadang-kadang gagal fokus dan tugasnya bisa terbengkalai. Gitu. Ini untuk karakter disconnected. Jadi dia ada di pekerja, di karakter pekerja gitu. Model-model pekerja. Nah, terus ada lagi yang dia bisa mix, Bu, antara Ibu Bapak ya, disconnected sama hurufnya tuh campur. Huruf Latin sama huruf cetak. Kalau huruf Latin sama huruf cetak biasanya modelnya itu adalah si anak gitu ya, ketika mengerjakan itu tugasnya yang mana duluan yang datang, maka dia kerjain itu duluan. Kayak gitu. Jadi dalam berpikir itu dia menyelesaikan yang datang tugasnya mana dulu itu yang dia selesaikan. Itu kalau mix ya tulisannya disconnected sama campuran antara tulisan sambung sama tulisan cetak. Atau ke tanda tangan ya. Di tanda tangan ini ada yang bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran, kotak gitu ya. Terus kemudian yang nggak teratur gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke sini aja gitu ya. Kalau tulisan yang segitiga dia biasanya mengejar prestasi yang tajam-tajam. Mungkin bisa melihat contoh tanda tangan Donald Trump ya. Donald Trump itu tanda tangannya tuh isinya tuh segitiga semua gitu. Saya nggak ada contohnya sih di sini. Cuma mungkin bisa kelihatan nggak? Jadi model tanda tangannya tuh yang tajam-tajam, ada segitiganya, lancip-lancip gitu. Nah, kalau dia lancip-lancip berarti model orangnya mengejar prestasi sama berorientasi kepada target. Nah, kalau misalnya tulisannya itu kotak gitu ya, bulat, kotak dulu ya. Kotak itu biasanya dia kaku gitu ya. Jadi kayak bujur sangkar tuh kaku terhadap aturan, terus kemudian modelnya logis dan praktis. Jadi kalau tanda tangan yang kotak itu, nanti saya kasih contohnya deh ya. Okay. Saya lupa di mana. Nah, terus kalau misalnya yang bulat, ini langsung aja mungkin masuk ke sini. Nah, ini salah satu tanda tangan yang disebut bulat ya. Jadi ada kayak lingkaran gitu. Biasanya modelnya penyayang. Nah, cuma ini letak tanda tangannya juga misalnya antara tulisan sama tanda tangan jaraknya jauh. Jadi apa yang ditulis itu tidak sesuai
Nih, jadi apa yang ditulis tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, biasanya kita, kalau saya melakukan asesmen itu, misalnya kita perintahkan anak itu menceritakan kisahnya, kehidupannya sehari-hari gitu ya. Nah, ketika dia meletakkan tanda tangannya jauh dari tulisan, maka berarti yang ditulis itu bukan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Ini kalau melihat tanda tangan dari letak ya, dari sudut letak. Dan kemudian lingkar. Kalau lingkaran yang modelnya kayak gini, berarti dia modelnya penyayang. Kalau dia melingkari hampir semua tulisan, maka modelnya berarti overprotective. Ya, biasanya kepada orang-orang terdekatnya atau keluarganya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin bisa dicek ya tanda tangan masing-masing, tulisannya tuh ada kayak tanda bulat begini, terus kemudian dia nutupin ini tulisannya, berarti Bapak sama Ibu itu modelnya protektif ke anak. Gitu. Terus kemudian tanda tangan yang dekat nih, ini antara tulisan sama tanda tangan. Ini menunjukkan bahwa penulis memberikan informasi secara benar. Gitu. Terus tanda tangan ekstrim, kanan ekstrim. Jadi letaknya benar-benar di sebelah kanan. Maka penulisnya ini ya, penulisnya ini berarti kaku gitu. Ini tanda tangan kanan ekstrim ya. Jadi dia kaku, kemudian dia untuk sosialisasi dia membatasi. Terus kemudian tanda tangan yang di sebelah kiri ya. Nah, ini modelnya adalah self defense. Jadi suka apa ya, self defense tuh ngelindungin diri sendiri. Kadang-kadang suka menarik diri kalau untuk kepentingannya dianggap nggak sesuai dengan pemikirannya, maka dia akan gampang mudah diri. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang tanda tangan ada di sebelah kiri gitu. Nah, biasanya kita offering ya, kalau misalnya lagi nulis kita offering ke peserta penulis itu, silakan letakkan tanda tangan yang sesuai dengan keinginan kamu. Gitu. Jadi ada perintahnya dulu. Karena kan kalau ngikutin secara umum, tanda tangan itu memang lebih banyak letaknya di sebelah kiri. Padahal kalau di kiri itu menunjukkan bahwa penulis ini tidak memiliki otoritas dalam bekerja gitu. Jadi mengindikasikan modelnya adalah self protective kalau ini. Jadi kalau dibilang ini juga termasuk yang kaku. Oke. Nah, ini tanda tangan di tengah. Biasanya itu tanda tangan selebritis. Ya. Jadi ini tanda tangan yang suka mencari perhatian gitu. Modelnya yang suka mencari perhatian. Nah, ini kita bisa lihat nih ada segitiganya juga, terus kemudian ada lingkarannya. Berarti dia orangnya juga modelnya target oriented, berorientasi ke target, terus kemudian penyayang juga. Ini model tanda tangan kayak gini. Nah, kalau berdasarkan letak, model tanda tangan yang letaknya di tengah-tengah, berarti dia center ya, center of attention, senang diperhatikan gitu. Saya pernah menterapi ya, kalau dibilang anak, ada satu anak yang maunya tuh jadi pusat perhatian ya. Jadi tanda tangannya kayak gini, sehingga ibunya tuh kewalahan karena anaknya suka bikin ulah di kelas gitu. Bikin ulah di kelas, suka cari muka dan segala macem gitu ya. Sampai yang kalau bisa dikatakan mengkhawatirkan gitu. Akhirnya ibunya coba bicara sama saya, kemudian ya udah kita coba yuk minta tanda tangannya disuruh ke kanan, gitu ya. Karena kalau di kanan tapi nggak terlalu ujung ya, itu menggambarkan jiwa yang lebih fleksibel, kemudian teratur, segala macam. Dan alhamdulillah anaknya berubah pelan-pelan, gitu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, terus ini kita sekarang masuk ke kalau masih ada waktunya, kita masuk ke huruf istimewa. Ini saya kasih yang penting-penting aja ya. Jadi ini untuk huruf
I gitu ya, kalau ibu mau melihat anaknya adalah teliti dan cermat, dilihat dari huruf I sama J-nya, ya. Yang kemudian titiknya juga harus di tengah. Kalau dia titiknya ada di sebelah kanan, berarti dia kerja cepat, tapi kemudian hasilnya juga jadi terburu-buru. Kalau misalnya titiknya di sebelah kiri, berarti modelnya suka nunda-nunda pekerjaan. Nah, yang paling ideal adalah titik I-nya ada di tengah, terus kemudian tidak mepet ke badan I-nya, tapi agak ke atas. Karena ini kalau I di atas itu mencirikan ide-ide dan imajinasi. Kayak gitu. Nah, kalau modelnya kayak gini, kiri kanan gitu ya, berarti modelnya orangnya kerjanya terburu-buru sehingga jadi kurang teliti. Tapi kalau yang standar I-nya, kalau I-nya I sama J-nya ke titik semua gitu ya, maka karakter teliti, cermat, detail berarti ada di anak. Tapi kalau misalnya ada I yang hilang lebih dari satu, maka si anak pelupa berat, apalagi lebih dari 3. I-nya hilang 3, misalnya I sama J-nya itu hilang 3, berarti si anak pelupa berat. Gitu. Nah, kalau misalnya I-nya nggak dititikin semua, terus ada satu I yang ketitik, berarti si anak modelnya pemalas. Saya pernah nemuin juga soalnya. Gitu. Oke. Nah, terus lanjut lagi, kalau I-nya kayak gini, berarti haus pujian. Pokoknya di luar dari I pada umumnya, berarti suka cari perhatian. Intinya kayak gitu. Ya. Nah, ini juga penting ya, huruf G yang saya ingin, ini yang di poin 1 aja gitu ya. Jadi nanti kan ini filenya kan diterima sama Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, di situ udah ada nomor telepon saya juga, bisa dikomunikasikan gitu. Nah, ini yang disebut mental block ya. G-nya tuh turun. Jadi dia udah naik terus kemudian turun. Kalau ditarik garis lurus maka dia semakin turun. Gitu. Yang bagus itu adalah G-nya seperti yang nomor 4. Nah, jadi dia ketika ditarik garisnya tuh naik ke atas. Nah, kalau yang ketiga ini yang modelnya agresif. Ini bisa dilihat keterangannya nanti. Saya lanjut lagi, ini saya ingin menginformasikan yang ini ya buat anak-anak. Ciri Y, huruf Y yang patah. Nih seperti yang tergambar di yang biru ya, Y biru, Y tulisan biru, dekat tulisan biru ada Y-nya patah. Ini salah satu ciri LGBT ya. Dan ini saya kasus yang pernah saya dapat juga. Gitu. Jadi anak-anak model kayak gini dikonfirmasi. Waktu itu kita konfirmasi anak ini memang sedang main-main dengan teman perempuannya. Jadi sampai yang sudah bicara masalah alat kelamin, daleman, bicara sayang. Gimana sayang? Hari ini kamu udah makan belum? Kamu makan apa? Ini di chatnya, kebetulan orang tuanya alhamdulillah kooperatif gitu ya. Jadi di teman perempuannya kita lihat ada di salah satu chat-chatnya mereka itu udah sayang-sayangan, udah kabar-kabarnya tuh udah lebih dalam gitu komunikasinya. Gitu. Tapi tadi harus dikonfirmasi dulu dan harus ada data-datanya. Dan ini kita menyelesaikannya nggak bisa sendiri gitu ya, nggak bisa dengan cukup nasihat kalau udah ada penyimpangan. Ini harus diserahkan ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dan ini alhamdulillah dibantu sama psikiater. Kita serahkan ke psikiater. Terus kemudian ini untuk huruf O gitu ya. Nah, ini huruf O kalau modelnya, kalau dia lingkarannya ada di sebelah kanan, berarti modelnya orangnya tertutup gitu. Kalau dia sampai 2 loop-nya, nih, loop di dalamnya ini, berarti tipikalnya pembohong.
Kemudian ada huruf E sama E. Kalau huruf E-nya besar kayak gini, lubangnya besar, berarti modelnya good listener. Kalau dinasehatin akan denger aja tuh, gitu. Tapi kalau E-nya modelnya seperti ini, dia akan tutup telinganya atau dia langsung mengalihkan perhatian ketika diajak bicara, gitu. Oke. Terus untuk huruf D dan T, gitu ya. Anak yang baperan biasanya modelnya seperti ini. Disebutnya senggol bacok. Jadi D sama T. Kalau D itu lebih ke personil dirinya, gitu ya. Kalau dirinya disinggung, maka dia akan marah. Semakin besar loopnya, ini nih, maka semakin baperlah dia. Tapi kalau T, biasanya di luar internal dia. Misalnya ada keluarganya yang disinggung, maka dia akan marah. Atau ada orang tuanya yang disinggung, maka dia akan marah. Jadi di luar dari pribadinya. Oke, ya saya rasa sudah cukup gitu ya. Termasuk T juga ini salah satu yang meningkatkan self esteem ya, percaya diri di huruf T juga. Jadi kalau ibu ingin anaknya tadi selain margin atas ya, memiliki self esteem yang bagus, maka T-nya tuh disarankan untuk garisnya tuh di atas gitu. Kalau ini T-nya nih rendah, maka dia kepercayaan dirinya juga rendah. Tapi kalau T-nya di atas gitu ya, kayak gini, maka dia kepercayaan dirinya juga tinggi. Ini akan menjadi salah satu kalisator ya. T ini self esteem ini jadi kalisator kalau untuk hal komunikasi sama interaksi sosial. Jadi sepintar-pintarnya anak gitu ya, kalau dia punya pengetahuan atau segala macam, tapi kemudian kepercayaan dirinya rendah, maka dia tidak akan muncul ke permukaan potensinya. Gitu. Tapi kalau misalnya kepercayaan dirinya tinggi, gitu ya, maka ini akan membangun komunikasi dia ke pihak luar itu jadi kuat. Kayak gitu. Jadi ini bisa jadi kalisator. Oke, sampai di sini mungkin. Iya, Ibu Rosmelani terima kasih banyak, ini luar biasa sekali. Sepertinya para wali murid belum puas ini dengan parenting kita kali ini. Semoga kita nanti ketemu lagi ya Bu di lain waktu.